Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Terus Belajar Sido Dadi Pinter. 25 soal beserta kunci jawabannya pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 semester 2 tahun 2024. Edisi penilaian akhir tahun atau PAT atau ujian kenaikan kelas atau UKK. Buku ini diambil atau referensi ini diambil dari buku Akidah Akhlak KMA 183 pada halaman 150. Channel Terus Belajar Sido Dadi Pinter. Penilaian akhir tahun berilah tanda silang pada jawaban yang paling benar. Nomor 1, perhatikan tabel berikut. Nomor, keutamaan kalimat thayyibah. 1 merupakan ucapan orang yang berserah diri kepada Allah. 2, sapaan resmi para malaikat, nabi atau rasul dan para penghuni surga. 3, dapat mempererat hubungan persaudaraan. 4, menambah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 5, mendatangkan rezeki yang melimpah. Keutamaan kalimat salam pada tabel di atas ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 2, 3, dan 4, dan D 2, 4, dan 5. Berarti jawaban yang betul adalah ya C 2, 3, dan 4. Sapaan resmi para malaikat, nabi atau rasul dan para penghuni surga, dapat mempererat hubungan persaudaraan, dan yang keempat adalah menambah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 2, Syafa dan Aini adalah teman satu kelas. Setiap bertemu mereka selalu mengucapkan salam satu sama lain. Menurut pendapatmu, setujukah kalian dengan apa yang dilakukan oleh Syafa dan Aini? A, setuju karena dengan mengucapkan salam berarti keduanya akan mendapat rezeki yang tak terduga. B, setuju karena dengan mengucapkan salam berarti keduanya akan terhindar dari segala musibah. C, setuju karena dengan mengucapkan salam berarti keduanya akan terhindar dari api neraka. D, setuju karena dengan mengucapkan salam berarti keduanya telah mendoakan keselamatan atas orang lain. Mana ini yang paling tepat? Kelihatannya tepat semua ya. Ini yang paling tepat yang mana? Iya, D, setuju karena dengan mengucapkan salam berarti keduanya telah mendoakan keselamatan atas orang lain. Kita lanjutkan soal nomor 3. Di antara akhlak terhadap sesama muslim adalah mengucapkan salam apabila bertemu. Berikut yang merupakan arti dari bacaan salam adalah: semua di dunia ini adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. B, semoga keselamatan, rahmat, dan berkah dari Allah selalu tercurah untuk kamu sekalian. C, kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan D, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali atas perlindungan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Ini yang paling tepat yang mana? Iya, jelas ya. B, semoga keselamatan, rahmat, dan berkah dari Allah selalu tercurah untuk kamu sekalian. Assalamualaikum. Soal nomor 4, perhatikan tabel berikut. Nomor permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 1, memperoleh keselamatan. 2, terhindar dari musibah. C, memperoleh rahmat. 4, memperoleh berkah. Dan 5, memperoleh rezeki melimpah. Permohonan yang terdapat dalam ucapan salam pada tabel tersebut ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 2, 3, dan 4, dan D 2, 4, dan 5. Jawaban yang betul adalah ya B 1, 3, dan 4. Memperoleh keselamatan, memperoleh rahmat, dan yang terakhir adalah memperoleh berkah. Soal nomor 5. Siang itu Billy pergi ke rumah Adia. Mereka berdua akan bermain bola dengan teman-teman lain yang sudah menunggu di lapangan. Setiba di rumah Adia, Billy merasa senang karena pintu rumahnya terbuka. Berarti Adia sudah menunggu dan siap berangkat. Melihat pintu rumah Adia terbuka, maka yang dilakukan Billy sebagai tamu adalah A, langsung masuk dan duduk sambil menunggu Adia keluar. B, diam dan menunggu sampai Adia keluar dari rumah. C, mengucapkan salam dan menunggu Adia keluar rumah. D, mengucapkan salam dan langsung masuk meski belum dipersilahkan. Jelas salah ya, yang D ya. Berarti yang paling tepat adalah ya C, mengucapkan salam dan menunggu Adia keluar rumah.
Soal nomor 6, perhatikan tabel berikut. Nomor waktu mengucapkan salam. Nomor 1, ketika bertemu teman, guru atau saudara. 2, ketika bertemu dan berpisah. 3, ketika berada di perjalanan. 4, ketika memulai suatu acara atau pidato. Yang kelima, ketika memulai suatu pekerjaan. Waktu mengucapkan salam yang tepat ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 2, 3, dan 5, D 2, 4, dan 5. Kapan paling tepat mengucapkan salam? Iya, B 1, 2, dan 4, ketika bertemu teman, guru atau saudara, ketika bertemu dan berpisah, dan ketika memulai suatu acara atau pidato. Soal nomor 7, di antara akhlak terhadap sesama muslim adalah mengucapkan salam. Berikut yang merupakan hikmah dari mengucapkan salam adalah: A. Mendatangkan rezeki yang melimpah. B. Ungkapan untuk merendahkan orang lain. C. Merenggangkan dan menjauhkan persaudaraan. D. Sarana pengikat persaudaraan dan mempererat silaturahmi. Berarti yang paling tepat adalah ya D, jelas ya, sarana pengikat persaudaraan dan mempererat silaturahmi. Nomor 8, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keamanan dan ketenteraman kepada hati manusia. Hal ini membuktikan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat A. Al-Latif, B. Al-Alim, C. Al-Mu'min, dan D. As-Salam. Jawaban yang betul adalah C. Al-Mu'min. Soal nomor 9, perhatikan pernyataan berikut. A. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. 2. Selalu menyapa dengan salam jika bertemu. 3. Selalu minta perlindungan kepada Allah. 4. Selalu berbakti kepada orang tua. Contoh pengamalan sifat Allah Al-Mu'min ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 3, B 2 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 4. Jawaban yang paling betul adalah ya A 1 dan 3, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan selalu minta perlindungan kepada Allah. Soal nomor 10, Fani adalah anak kelas 4. Dia selalu membuat keributan di kelas. Ini jangan ditiru ya. Sikapnya yang tidak bisa diam membuat teman-temannya merasa terganggu dan tidak nyaman. Meskipun sudah diingatkan tapi masih saja sikapnya tidak berubah. Sikap Fani tersebut tidak sesuai dengan pengamalan sifat Allah A. As-Salam, B. As-Sabur, C. Al-Mu'min, D. Al-Latif. Jelas ya? Yaitu jawabannya adalah iya, C. Al-Mu'min. Soal nomor 11, perhatikan ilustrasi berikut. Bu Ridwan adalah warga perumahan Gria Indah Mulia. Semua orang di perumahan sangat mengenal Bu Ridwan. Ada satu hal yang selalu menjadi pembicaraan para warga, yaitu Bu Ridwan tidak pernah menepati janji, terutama dalam hal meminjam uang. Dia selalu ingkar janji. Berdasarkan ilustrasi tersebut, akibat dari perbuatan Bu Ridwan adalah A. Hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. B. Mendapat dosa besar dan dimusuhi warga. C. Mendapat bantuan dari warga karena merasa kasihan. Dan D. Warga marah dan menyarankan agar berhenti berhutang. Yang paling tepat adalah iya A. Hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Soal nomor 12, perhatikan pernyataan berikut. 1. Murah senyum dan mudah bergaul. 2. Lemah lembut dalam bertutur kata. 3. Membiasakan mengucapkan dan menjawab salam. 4. Menjalin ukhuwah Islamiyah. 5. Bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sifat Allah As-Salam pada pernyataan di atas ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 2, 3, dan 5, C 1, 3, dan 4, D 2, 4, dan 5. Jawaban yang paling tepat adalah iya A 1, 2, dan 3. Murah senyum dan mudah bergaul, lemah lembut dalam bertutur kata, dan membiasakan mengucapkan salam, mengucapkan dan menjawab salam. Soal nomor 13, Diva adalah siswa kelas 4. Diva selalu bersungguh-sungguh dalam belajar. Nilainya selalu bagus. Tak heran jika Diva selalu menjadi juara di kelasnya.
Dalam hal ini dia sudah mengamalkan sifat wajib bagi Rasul, yaitu A. Fatonah, B. Amanah, C. Tabligh, dan D. Syidik. Yaitu jawaban yang betul tepat adalah iya, A. Fatonah. Berarti bersifat fatonah ini adalah artinya cerdas. Nomor 14, Siti adalah anak yang pandai. Selain itu dia juga anak yang selalu membantu orang tuanya di rumah. Hampir setiap hari dia disuruh membeli sayuran ke warung dekat rumahnya. Setiap ada uang kembaliannya, meskipun hanya Rp1.000, dia selalu menyerahkan kepada ibunya dan mengatakan yang sebenarnya. Sikap Siti merupakan pengamalan dari sifat titik. A. Fatonah, B. Amanah, C. Tabligh, dan D. Syidik. Jawaban yang paling tepat adalah ya, amanah, dapat dipercaya. Soal nomor 15. Nabi yang usianya mencapai 950 tahun. Beliau membuat kapal dan selamat dari banjir yang sangat dahsyat. Sedangkan anaknya bernama Kan'an tidak selamat dan tenggelam terbawa banjir yang sangat dahsyat karena telah durhaka kepada ayahnya. Nabi yang dimaksud pada pernyataan tersebut adalah A. Nabi Adam alaihissalam, B. Nabi Idris alaihissalam, C. Nabi Nuh alaihissalam, dan D. Nabi Musa alaihissalam. Jelas ya? Yaitu iya, C. Nabi Nuh alaihissalam. Soal nomor 16, Nabi yang terkenal sebagai bapaknya para nabi. Nah, ini membangun Ka'bah dan ketika dibakar Raja Namrud. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak merasakan panasnya api. Nabi yang dimaksud pada pernyataan tersebut adalah A. Nabi Musa, B. Nabi Ibrahim, C. Nabi Isa, dan D. Nabi Adam. Jelas ya? Jawabannya adalah B. Nabi Ibrahim. Soal nomor 17, perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengajak manusia menyembah Allah. 2. Mengajarkan agar berakhlak mulia. 3. Mengajarkan ilmu pengetahuan umum. 4. Membimbing membaca Al-Quran. 5. Menyampaikan kabar gembira. Tugas Nabi dan Rasul pada pernyataan di atas ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 5, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, dan D. 2, 4, dan 5. Jawaban yang paling benar adalah ya, A. 1, 2, dan 5. Mengajak manusia menyembah Allah, mengajarkan agar berakhlak mulia, dan yang terakhir adalah menyampaikan kabar gembira. Kita lanjutkan soal nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Membenarkan berita yang disampaikan para rasul. 2. Mengamalkan syariat yang dibawanya. 3. Meneladani akhlak Nabi dan Rasul. 4. Membenarkan berita yang disukai saja. 5. Cukup mengetahui jumlahnya saja. Cara beriman kepada Nabi dan Rasul pada pernyataan di atas ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, dan D. 2, 4, dan 5. Mudah ya ini ya, yaitu A. 1, 2, dan 3. Membenarkan berita yang disampaikan para rasul, mengamalkan syariat yang dibawanya, dan yang terakhir adalah meneladani akhlak Nabi dan Rasul. Soal nomor 19. Perhatikan pasangan pernyataan berikut. Nomor 1, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Daud alaihissalam. Yang A, pasangannya A. Tongkat menjadi ular, B. Bisa berbicara waktu masih bayi, C. Selamat dari banjir dengan bahtera kapalnya, D. Mempunyai suara merdu, E. Dibakar api tidak mempan. Ini pasangan yang tepat antara Nabi dan keistimewaannya adalah, ini perlu pencermatan ya, A1, A2, C3, B4, E5D, B1, B2, C3, A4, D5E, C1, C2, B3, E4, A5D, dan D1, D2, B3, D4, E5D. Jawaban yang betul adalah ya, C. 1C, berarti 1, Nabi Nuh memiliki keistimewaan. C ya, berarti selamat dari banjir dengan bahtera kapalnya.
2B, Nabi Isa alaihissalam langsung bisa berbicara waktu masih bayi. 3E, Nabi Ibrahim dibakar api tidak mempan. Terus 4A, Nabi Musa tongkat menjadi ular. 5D, Nabi Daud 5D berarti mempunyai suara yang merdu. Ya, oke, kita lanjutkan soal nomor 20. Perhatikan ayat berikut. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Ayat di atas menerangkan tentang balasan orang munafik, yaitu A. Mendapatkan siksa yang sangat pedih. B. Tidak mendapatkan ampunan dari Allah. C. Ditempatkan di neraka paling bawah. Dan D. Ditempatkan di neraka yang apinya dari manusia. Jawaban yang benar adalah ya, C. Ditempatkan di neraka paling bawah. Asfal ini ya, artinya aspal itu paling bawah. Soal nomor 21. Akibat buruk dari orang yang memelihara sifat munafik adalah, ini akibatnya ya. A. Mendapat julukan orang yang bermulut dua. B. Menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. C. Cita-cita yang diinginkan akan tercapai. Dan D. Sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jawaban yang paling betul adalah ya, D. Sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain karena sudah biasa berbuat dusta, gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 22. Hari Senin Husin tidak masuk sekolah karena sakit. Dia menitipkan surat pada Kaslan. Namun Kaslan tidak menyampaikan kepada wali kelas. Perbuatan yang dilakukan Kaslan tergolong sifat A. Sombong, B. Dengki, C. Munafik, D. Musyrik. Jawabannya tadi sudah ya, yaitu C. Munafik. Dipercaya malah dia berkhianat. Kita lanjutkan soal nomor 23. Saat istirahat, seperti biasa Asya asik dengan buku ceritanya. Dia memang suka membaca. Di saat lagi asyik-asiknya membaca, temannya datang mengganggu. Asya pun kesal karena merasa tidak nyaman dan tidak konsentrasi dalam membaca. Kesimpulan dari cerita di atas bahwa adab berteman yang baik adalah A. Berbicara dan bersikap sopan saat menyapa teman. B. Hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. C. Tidak mengganggu teman saat serius belajar. Dan D. Menunjukkan sikap ramah dan sopan kepada teman. Jawaban yang paling benar adalah ya, B. Menunjukkan sikap ramah dan sopan kepada teman. Soal nomor 24. Perhatikan tabel berikut. Nomor sebab-sebab persahabatan. 1. Perbedaan usia yang tidak terlalu jauh. 2. Bertetangga sejak kecil. 3. Bertetangga setelah menikah dengan Khadijah. 4. Rasulullah menikah dengan Aisyah. 5. Rasulullah tinggal serumah dengan Abu Bakar. Yang menyebabkan Rasulullah dan Abu Bakar menjadi sahabat dekat ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 4. Dan D. 2, 4, dan 5. Jawaban yang paling benar adalah ya, D. 2, 4, dan 5. Bertetangga sejak kecil. Rasulullah menikah dengan anaknya yang bernama Aisyah. Yang kelima, Rasulullah tinggal serumah dengan Abu Bakar. Kita lanjutkan soal nomor 25 atau soal yang terakhir. Rasa sakit akibat sengatan ular itu membuat air mata Abu Bakar menetes dan terjatuh di wajah Rasulullah. Sang kekasih Allah pun terbangun. Setelah melihat keadaan Abu Bakar, Rasulullah pun mengobatinya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, yang harus kamu teladani dalam berteman adalah A. Saling membantu dan merasakan dalam suka maupun duka. B. Membantu dan menolong teman yang sakit jika diminta. C. Saling menyayangi jika dalam keadaan suka. D. Membantu teman dengan imbalan yang sesuai. Nah, ini yang paling tepat yang mana? Iya, yang A. Saling membantu dan merasakan dalam suka maupun duka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.